Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Musa maju. Sampingnya Abi. Nah, duduk situ. Hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab nomor 47 dengan judul Anak adalah penyejuk mata. Anak adalah penyejuk mata. Ini kalimat yang sering kita ucapkan dalam doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Ini adalah doa yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Selama ini kita sering mendengar anak adalah qurrata a'yun, penyejuk mata. Anak yang seperti apa? Sembarang anak atau anak yang punya kriteria khusus? Ini akan dibahas pada bab ini. Tapi penulis sebelum membawakan ayat barusan, surat apa tadi? Al-Furqan. Beliau membawakan kisah yang agak panjang. Karena panjang maka saya tidak akan baca Arabnya, saya akan baca langsung maknanya aja. Kisah ini dari seorang sahabat Nabi SAW, nomor 87, anak-anak yang punya kitabnya, nomor 87 halaman 109. Kisah ini tentang seorang sahabat namanya Al-Miqdad. Siapa namanya? Al-Miqdad. Ini salah satu nama sahabat yang belum banyak dipakai untuk memberi nama anak. Ya, kalau pengen nama yang berbeda, kasih nama siapa? Al-Miqdad. Siapa nama Al-Miqdad lengkapnya? Al-Miqdad Ibnul Aswad. Siapa? Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, pada suatu hari beliau duduk-duduk dengan sebagian kaum muslimin. Tahu-tahu ada lewat seseorang dan ngelihat Al-Miqdad. Dan kita tahu Al-Miqdad adalah sahabat. Maka orang itu berkomentar kayak gini. Wah, seneng banget ya. Kayak Al-Miqdad. Kenapa? Karena beliau melihat langsung Rasulullah SAW. Dan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi SAW. Lalu orang itu mengatakan, andaikan. Andaikan apa? Andaikan saya bisa melihat langsung Nabi SAW. Berarti orang ini bukan sahabat. Orang ini adalah tabi'in. Andaikan aku bisa melihat langsung Rasulullah SAW dan menyaksikan kejadian-kejadian yang dialami oleh beliau. Kalimat ini bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Bagus menurut kita. Tapi ternyata Al-Miqdad marah. Mendengar kalimat itu Al-Miqdad marah. Kenapa beliau marah? Orang yang di sekelilingnya Miqdad juga heran, kenapa engkau marah? Bukankah kalimat yang tadi diucapkan bagus? Pengen melihat Rasulullah SAW, pengen menyaksikan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kata Al-Miqdad, ente nggak tahu. Andaikan ente hidup di zaman Nabi SAW, apa yang akan ente lakukan? Ente nggak tahu. Karena yang hidup di zaman Nabi itu ada Abu Bakar dan ada Abu Jahal. Apa maksudnya? Ada yang mau beriman dan ada yang tidak mau beriman. Kira-kira kalau kamu hidup di zaman Nabi, apa mesti bakalan kayak Abu Bakar? Jangan-jangan
Malah kayak Abu Jahal. Mendingan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyaksikan apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Beliau menghadapi kondisi yang sangat berat. Beliau berhadapan dengan orang-orang yang menganggap bahwa menyembah berhala itu adalah perilaku yang terbaik. Belum tentu ente itu kuat menghadapi kondisi seperti itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla bisa beriman tanpa mengalami kondisi-kondisi berat seperti yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Lalu Al-Miqdad melanjutkan, Nabi SAW diutus oleh Allah dengan membawa Furqan. Furqan maksudnya apa? Al-Quran. Yang membedakan antara kebenaran dengan kesesatan. Dan yang memisahkan antara ayah dan anaknya. Ayahnya beriman, anaknya tidak beriman, atau sebaliknya. Ayahnya yang tidak beriman, anaknya yang beriman. Kami, kata Al-Miqdad, di zaman Nabi SAW, ketika punya anak dan tidak beriman, atau belum beriman, sedangkan kami sudah beriman, kami tidak pernah bisa nyaman menyaksikan anak-anak kami. Sebaliknya anak yang sudah beriman dan orang tuanya belum beriman, anak itu gak bisa nyaman melihat orang tuanya. Gak bisa nyenyak tidurnya. Karena kepikiran terus. Andaikan sampai orang-orang yang aku sayangi ini meninggal dalam keadaan belum beriman. Apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat? Akan terpisah anak dari siapa? Orang tuanya. Karena orang tuanya belum beriman. Atau orang tua terpisah dari anaknya karena anaknya belum beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah firman Allah Azza wa Jalla, walladzina yaqulun. Para sahabat adalah manusia-manusia yang senantiasa berdoa. Kaum mukminin adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Para sahabat dan kaum mukminin adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, wahai Rabbi, hablana, karuniakanlah kepada kami min azwajina, pasangan kami, suami atau istri, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, anak laki-laki maupun perempuan, qurrata a'yun, yang kalau dilihat menyenangkan hati. Siapa yang seperti itu? Yang beriman. Jadi maksud qurrata a'yun itu adalah anak yang beriman, anak yang soleh dan soleha, istri yang soleha, suami yang soleh. Itu yang dimaksud qurrata a'yun. Jadi enggak setiap anak dan pasangan itu menyejukkan pandangan mata, enggak semuanya. Itulah kira-kira kesimpulan dari hadis panjang yang beliau bawakan. Maka tugas kita yang punya pasangan, bapak-bapak punya pasangan istri, ibu-ibu punya pasangan suami. Dan orang tua yang sudah punya anak adalah berusaha maksimal bagaimana orang-orang yang kita sayangi itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya kebersamaan kita hari ini akan berlanjut sampai di hari kiamat. Bukan cuma bersama-sama satu rumah di dunia, tapi juga bersama-sama satu surga di akhirat. Dan itu butuh kerja keras, butuh upaya, butuh doa, butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bolak-balik saya nggak bosan mengingatkan anak-anak, nah dengerin, jangan ngobrol sendiri, ayo jangan ngumpul, ayo jangan main-main. Tujuannya supaya mereka bisa fokus mendengarkan nasihat yang seperti ini. Harapannya mereka bisa menikmati, mendengarkan, mengamalkan. Kita pun juga demikian. Sehingga kebersamaan kita tidak berakhir di dunia, tapi bersama dengan mereka sampai di surganya Allah
azza wa jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.